dibicarakan mulai dari ERP, sistem ganjil genap hingga sistem 4-in-1. Semua wacana tersebut sudah dibicarakan meski penghapusan sistem 3-in-1 masih dalam tahap uji coba. Semua wacana akan kembali dibahas dalam rapat evaluasi. Tidak hanya dampak eksploitasi anak yang akan dihapuskan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam penghapusan sistem 3-in-1, namun dampak kemacetan juga dipertimbangkan. ERP sendiri dinilai masih kurang sempurna karena belum adanya payung hukum dan kesiapan SDM, serta belum siapnya sarana dan prasarana yang memadai. Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budianto mengatakan semua wacana akan dibahas setelah masa uji coba penghapusan 3-in-1 usai. Kemudian tentunya bahwa seandainya nanti terjadi betul penghapusan masalah 3-in-1, memang beberapa alternatif yang sudah dipersiapkan. Antara lain adalah ERP, kemudian juga mungkin ganjil genap, termasuk juga mungkin yang sudah itu wacana sudah berkembang, ada 4-in-1 dan sebagainya. Nah, tentunya ini wacana-wacana ini nanti kan perlu dirapatkan, perlu dikaji, menyamakan persepsi, kemudian apa-apa yang harus kita persiapkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi lalu lintas di Jakarta selama beberapa hari sosialisasi penghapusan 3-in-1, kita terhubung dengan NTMC Polri. Ada petugas NTMC Bribda Satria. Bribda Satria, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Ade dan juga selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri hadir untuk menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami. Yang pertama, mari kita lihat untuk memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pasar Baru yang akan menuju arah Kemayoran, atau tepatnya di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju arah bawah, sudah terjadi kepadatan antrian kendaraan 300 hingga 500 meter menjelang traffic light, namun selepasnya lancar. Begitu juga kendaraan dari arah sebaliknya, kendaraan dari arah Kemayoran yang akan menuju arah Pasar Baru juga sudah mulai terlihat ramai cenderung padat. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas kendaraan dari arah Pasar Senen yang akan menuju arah Ancol, atau tepatnya di CCTV kami, kendaraan dari arah kiri yang akan menuju arah kanan juga masih terlihat ramai namun masih terbilang normal. Dan harap para pengendara mengantisipasi banyaknya kendaraan yang berhenti melewati garis stop untuk menunggu antrian traffic light yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas lengkapnya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, kita telah terhubung bersama rekan kami, ada Bribda Dela di sana. Silakan Bribda Dela, laporan ya. Ya baik, terima kasih Bribda Satria. Selamat siang pemirsa, pada siang hari ini saya sedang berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Di mana untuk situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada siang hari ini masih dalam keadaan ramai lancar di berbagai arahnya. Baik dari arah Sudirman yang akan menuju ke Tamrin, begitu juga dari arah Sudirman yang akan menuju Menteng. Namun di kawasan ini sudah terjadinya peningkatan volume kendaraan roda 4. Harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Tamrin yang akan menuju ke Jalan Sudirman. Dan tetap perhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda. Dan setelah memasuki hari ketiga untuk uji coba penghapusan sistem 3-in-1 kawasan yang rawan terjadi macet, yaitu di arah Blok M yang akan menuju ke Senayan, Jalan Merdeka Barat maupun Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto. Sehingga kami himbau bagi para pengendara untuk memilih jalur alternatif lainnya. Dan adapun hasil dari uji coba ini dibanding pada saat masih diberlakukannya 3-in-1, kemacetan saat uji coba penghapusan malah bertambah hingga 2 kali lipat dari hari biasanya. Dan adapun jam kemacetan akan terjadi pada jam berpergian ke kantor dan pada pulang jam perkantoran. Demikian Bribda Dela melaporkan langsung di kawasan Bundaran HI. Kita kembali ke studio. Terima kasih Bribda Satria. Ya, terima kasih Bribda Dela atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya kita beralih keluar ibu kota untuk memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Bandung, Jawa Barat. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Jalan Asia Afrika yang akan menuju arah Jalan Oto Iskandar Dinata, atau tepatnya di CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju arah atas, sudah ada peningkatan volume arus kendaraan yang terjadi pada siang hari ini. Dan juga perlu diantisipasi kendaraan umum yang menaikkan dan juga turunkan penumpang di bahu jalan agar menurunkan laju kecepatan normal kendaraan Anda.
Ya pemirsa, selain informasi tentang 3-in-1 dan perlu kami informasikan juga, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan kepolisian melakukan uji coba pengalihan arus lalu lintas di depan Stasiun Tebet, Jakarta Selatan guna mengurai kepadatan yang ada. Dan pengalihan arus lalu lintas ini berlaku sejak hari ini hingga tanggal 17 April nanti. Semua kendaraan diarahkan melintas flyover Tebet dan tidak diperbolehkan melintas di depan Stasiun Tebet. Terkait dari itu, harap para pengendara tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan tetaplah jadi pelopor keselamatan berlalu lintas menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Demikian dari NTMC Polri, semoga bermanfaat dan salam Tribrata. Silakan rekan Ade. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Bribda Satria melaporkan langsung dari NTMC Polri. Pemerintah DKI terus menggodok regulasi tentang sistem jalan berbayar elektronik atau ERP untuk mengatasi kemacetan jalan di ibu kota Jakarta. Dalam penerapan elektronik road pricing, setiap kendaraan harus dipasangi perangkat pendukung onboard unit untuk bisa melintasi sejumlah jalanan yang dipasangi ERP. Lantas bagaimana cara mendapatkan onboard unit atau OBU tersebut sebagai perangkat ERP? Berikut liputannya. Untuk mengatasi kemacetan di ibu kota, Pemda DKI Jakarta terus berupaya mempercepat diberlakukannya sistem Electronic Road Pricing atau ERP. Kedepan, hampir semua ruas jalan vital di Jakarta akan diterapkan sistem jalan berbayar elektronik ini. Sejauh ini ada 2 ruas jalan yang akan dijadikan percobaan ERP, yakni Jalan Rasuna Said di Jakarta Selatan dan Jalan MH Tamrin yang merupakan sentra bisnis di ibu kota. Pada penerapan ERP, nantinya setiap pengguna mobil harus sudah terpasang onboard unit atau OBU. Alat kecil ini akan berfungsi sebagai akun virtual prabayar yang menyimpan jumlah saldo pengguna untuk nantinya ditarik setiap melintas di jalur ERP. Di dalam OBU ini akan tersimpan data pemilik mobil dan jenis mobil yang digunakan. Untuk tahap percobaan, rencananya pihak Dishub DKI Jakarta akan menyiapkan pos pelayanan khusus untuk mempermudah mendapatkan perangkat onboard unit. Memang nanti kita akan siapkan pos-pos tertentu untuk melayani masyarakat. Kenapa demikian? Karena ini agak berbeda. Kalau yang di Indomaret itu kan sifatnya adalah hanya pembelian semacam kartu tanpa ada masukin identitas-identitas. Nah, di kami berbeda. Karena kita tadi sudah kita jelaskan di depan bahwa ini sistemnya adalah one piece OBU. Artinya di dalam OBU tadi melekat data-data dari pemilik. Dalam hal ini ketika OBU itu kita kasih ke masyarakat, maka disertai juga dengan pengisian identitas daripada pemilik kendaraan. Untuk memiliki onboard unit, setiap pengguna wajib membelinya dengan harga Rp200.000 dan nominal tersebut akan dikembalikan jika pemilik kendaraan pindah keluar kota dengan terlebih dahulu mengembalikan OBU ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Hingga saat ini, Pemda DKI Jakarta masih menggodok regulasi sistem ERP yang digadang-gadang sebagai solusi jitu atau jalan keluar untuk mengurangi kemacetan di jalur ibu kota sebagai imbas penghapusan 3-in-1 di Jakarta. Nah, pemirsa, ini adalah wujud dari OBU atau onboard unit. Nantinya OBU ini sebagai perangkat ERP akan dipasangkan pada spion depan dari mobil sehingga saat mobil kita melintas di area ERP, ini akan langsung terbaca oleh mesin ERP dan saldo yang ada di dalamnya akan langsung dipotong. Dari Jakarta, Raka Susanto, Joy Adinugroho, Metro TV. Ahok siap dipanggil KPK untuk mempertanggungjawabkan kelanjutan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan menemukan adanya transaksi mencurigakan dari sejumlah orang yang dicurigai terlibat dalam kasus korupsi Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. PPATK pun sudah menyerahkan bukti tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PPATK menegaskan dari hasil pelacakan terhadap sejumlah rekening yang diduga terlibat dalam kasus Grand Corruption Raperda Reklamasi Pantai Jakarta menemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan. Bahkan, PPATK mengaku sudah menelusurinya selama 3 bulan terakhir. Meski enggan menjelaskan secara rinci, namun PPATK sudah menyerahkan bukti itu pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya tidak menyebut orang, tapi kasus ini ya. Kasus ini kan rangkaiannya masih panjang nih. Mengenai kasus ini, PPATK sudah menyampaikan kepada KPK kira-kira 3 bulan yang lalu. Dengan asumsi ada transaksi mencurigakan gitu Pak? Ya iya pasti, dugaannya pasti dugaan korupsi lah.
Senada dengan PPATK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku memiliki sejumlah data terkait pembahasan Raperda ini dan akan menyerahkan pada KPK. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, kita hormatin KPK. KPK udah punya rekaman, udah punya semua. Isunya udah berkembang kemana-mana. Saya pun udah ngomong janji dengan KPK, berapa orang, kita akan kasih data semua. Semua kita kasih. Masuk nama-nama anggota DPRD? Saya nggak punya kalau nama. Kalau nama KPK lebih tahu. Ahok juga kembali menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap bersikukuh akan meminta lahan 15% dari total lahan kewajiban pengembang properti dan bukan 5% yang tengah dibahas oleh DPRD. Tim Liputan Metro TV. Meski dua fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat menghentikan pembahasan Raperda Tata Ruang Reklamasi, Ahok tidak akan melobi fraksi lainnya untuk melanjutkan pembahasan Raperda tersebut. Fraksi PDIP dan Gerindra DPRD DKI Jakarta Senin lalu sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara, yang kini tengah dalam pembahasan antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bila pembahasan tersebut dihentikan, maka hanya tersisa Raperda Zonasi Kawasan Reklamasi yang masih dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta. Meski terancam dihentikan, Ahok tidak khawatir dan akan menunggu hingga masa DPRD DKI Jakarta kini berakhir di tahun 2019 dan akan melanjutkan pembahasan Raperda Tata Ruang Reklamasi setelah keanggotaan baru DPRD DKI Jakarta terpilih. Jalan terus, reklamasi jalan terus kok. Jalan terus. Dampaknya nggak ada apa reklamasi, cuma dampaknya kalau kita belum tentukan ini untuk kontribusi kan saya nggak mau keluarin IMB, nggak bisa IMB. Kalau bikin pulau juga butuh 3 tahun. Ya kan yang rugi mungkin memang yang udah jadi pulaunya. Buat kami yang baru mau bangun pulau kan bangun pulau bisa 2 tahun 3 tahun kok. Karena tunggu ganti DPRD 2019. Atau DPRD sudah setelah dia pikir-pikir, setelah ada penggantian, setelah KPK proses, mereka mungkin akan loloskan, terus kita majukan. Hari ini Bapeda semua dipanggil KPK nih. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta mendukung sikap fraksi PDI Perjuangan yang mendesak pemberhentian pembahasan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Jarod Saiful Hidayat menegaskan penundaan Raperda perlu dilakukan hingga usainya penyidikan dari KPK. Pasca terungkapnya skandal suap reklamasi Pantai Utara Jakarta, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mendesak untuk menunda pembahasan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategi Pantai Utara Jakarta. Salah satunya adalah fraksi PDI Perjuangan yang menegaskan penundaan pembahasan Raperda tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, mendukung sikap fraksi PDIP yang meminta dihentikannya pembahasan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menurutnya pembahasan antara legislatif dan eksekutif sebaiknya ditunda terlebih dahulu hingga selesainya penyidikan KPK atas skandal suap reklamasi Pantai Utara Jakarta. Biarkan gitu ya, itu berhenti dulu. Kalau maunya mereka seperti itu mungkin sambil nunggu proses di KPK kali ya, saya nggak tahu. Jadi saya juga akan minta laporan dari fraksi seperti apa. Pasca itu kan mereka belum kasih laporan prosesnya seperti apa, kendalanya di mana ya. Pemirsa, hari ini KPK kembali memeriksa beberapa saksi terkait kasus dugaan suap Raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Syasa Wisastro dari Gedung KPK Jakarta. Syasa, siapa saja yang dijadwalkan KPK untuk diperiksa? Ya Rika, memang hari ini KPK kembali menjadwalkan atau mengagendakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait dengan kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan juga tata ruang reklamasi di Pantai Utara Jakarta, atau dapat dikatakan merupakan kasus dugaan suap pemulusan perizinan reklamasi di Pantai Utara DKI Jakarta. Hari ini KPK menjadwalkan 6 orang saksi yang akan diperiksa untuk tersangka Arisman Wijaya, dan 5 diantaranya merupakan pegawai negeri sipil dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan dari 5 orang tersebut kami tadi telah memantau sudah ada 3 orang yang hadir di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ini, dan 3 orang tersebut
tersebut, yaitu Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah yang juga merupakan calon pasangan dari petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada pemilihan gubernur yang akan berlangsung pada tahun 2017 mendatang. Kemudian juga ada Tuti Kusumawati yang merupakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga Sudirman Saat yang merupakan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil KKP. Sedangkan beberapa orang lainnya kami hingga saat ini belum melihat adanya kehadiran mereka di gedung KPK DKI Jakarta ini. Dan sebelumnya kasus ini berawal dari penangkapan Muhammad Sanusi yang merupakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan pada hari Kamis pekan lalu, dan Ketua Komisi Pembangunan DPRD ini ditangkap setelah menerima duit pemulus perizinan reklamasi dari PT Agung Podomoro Land. Rike. Baik, terima kasih Syasawi Sastro melaporkan. TNI akan memberikan sanksi pemecatan kepada setiap anggota TNI yang terlibat narkoba.